Makanan adalah bentuk paling sederhana dari yang namanya rekreasi, ya kan? Kadang-kadang kalau misalnya kita mumet, kita stres, pasti kita mikir makanan apa yang bisa menyembuhkan stres kita ini, Son. Betul, mau pulang kerjaan kayak mau patah hati, itu dari makanan juga pasti biasanya. Nah, itu namanya stress eating tapi kalau yang itu, ya kan? Nah, tapi makanan ini emang magical, Son. Karena terkadang bisa merubah mood seseorang, ya Bener kan? banget. Tanpa perlu harus beli tiket ke Bali misalnya gitu kan? Yang itu mungkin time consuming dan mahal gitu kan? Betul. Lu nyoba berbagai makanan aja, atau ya ibaratnya kalau orang-orang bilang kulineran gitu ya, kadang bisa menjadi semakin happy loh gitu. Yes, tapi ada juga kadang negatifnya juga sih. Apa itu? Kan pas gini pengennya fancy. Nah, Itu bisa juga buat yang menguras dompet ya, itu kadang juga bikin stres malah ya. Nah, ada satu lagi yang bikin stres, Son. Apa tuh? Habis pelanggan makan ngirim ini apa namanya bill 300 juta, Son. Nah. Ya kan, gitu. Itu dia. Stres yang punya restoran dong. Nah, plus itu. minus lah ya, plus minus. Itu dia ya kan. Nah, tapi yang jadi masalah, walaupun kita sangat menyenangi yang namanya kuliner dan makanan ya, kita kadang nggak tahu, Son, kalau makanan ini ditemukannya kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak terduga gitu, Son. Bener banget. Nah, kalau yang di video kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan yang ditemuin secara tidak sengaja. Nah, itu dia, tidak direncanakan gitu, akhirnya menjadi makanan yang sangat terkenal, Son. Dah kalau gitu kita langsung mulai aja. Hari ini kita akan membahas tentang cerita-cerita teraneh dan kebetulan yang menciptakan makanan-makanan terenak yang kita cintai, Son, di dunia. Yes. Langsung aja kita mulai, Son ya. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama nih, Son nih, lu tahu Slurpee gak, Son? Iya, minuman itu kan. Minuman yang dulu sempat terkenal banget ya kan. Yang pertama kali bawa ke Indonesia Slurpee itu ya 7-Eleven. Ini kayak es serut itu kan. Bukan es serut, kayak minuman inilah, minuman banyak ibaratnya gitu kan. Beku enggak, cair enggak gitu. Kalau bisa ngambil keputusan dia. Iya. Itu yang bikin orang nongkrong lama itu ya. Bikin orang nongkrong lama. Walaupun sekarang Sevel udah gak ada sini ya, Son Udah ya. nggak Nah, ada. ternyata Slurpee ini itu dibuat itu secara tidak sengaja, Son. Jadi gak direncanakan gitu sama sekali lah gitu maksudnya, ya kan. Jadi ceritanya di tahun 1950-an ada seorang pemilik toko es krim Dairy Queen yang bernama Omar Knedlik. Dairy Queen tahu dong, terkenal Iya, ya. terkenal. Ini bukan foundernya tapi ini ownernya. Jadi tokonya si Omar ini itu terletak di Amerika Serikat, Son, ya kan, tempatnya di Kansas. Di suatu hari mesin pendingin milik si Omar ini rusak, Son. Tentunya itu merupakan masalah yang besar gitu ya, Son ya, terutama buat toko es krim gitu. Untuk mengatasi masalah itu, akhirnya dia naruh botol-botol soda itu di freezer biar tetap dingin. Tapi ternyata setelah dia taruh botol-botol sodanya di freezer, soda tersebut beku sebagian doang, Son. Oh, hampir-hampir beku gitu ya. Hampir-hampir beku. Dan seperti yang kita tahu, kan kalau di luar negeri kadang-kadang ada tuh, Son, lu pernah lihat video yang lu buka terus habis itu lu tuangin baru jadi es. Oh, Pernah lihat iya. ya? Ya kan? Minuman misalnya nih ya kan, dia dingin tapi tidak sedingin itu untuk jadi beku. Pas lo buka, lu tuang ke gelas, dia jadi kayak es gitu. Iya, pas diketok Ya kan? gitu ya. Tak gitu. Pas diketok juga jadi es, ya kan? Pasti lu pernah lihat dong video itu. Itu eksperimen yang kita nggak bisa kan? Nah, itu dia, karena di Indonesia ya, Son ya. Iya. Itu butuh cuaca yang dingin juga. Oke. Di areanya tersebut ya kan. Ini kan Amerika yang kita bicarakan Iya, kan. iya. Akhirnya jadi dia tuh setengah beku. Jadi yang namanya Slurpee. Waktu itu namanya belum Slurpee. Ternyata orang-orang suka, Son, sama soda yang setengah beku ini. Karena responsnya positif, Omar tentunya keluar nih otak bisnisnya gitu kan. Oke. Akhirnya dia berpikir gimana caranya gue bisa bikin mesin pendingin yang memang cocok untuk menghasilkan soda yang bertekstur mirip seperti soda setengah beku ini, Son. Oke. Ya kan? Berarti dia baik sebenarnya ya dia, karena dia bukan mikirin ini makan kompetitor siapa ini. Nah, Iya itu kan? itu dia karena merger tidak selalu berhasil, Son. Bener nggak? Iya. Malah sering gagal malahan. Jadi dia melihat adanya peluang nih, karena ternyata ya customer malah lebih suka produk baru ini, Son, yang setengah beku doang. Akhirnya dia memutuskan untuk bikin mesin yang akhirnya dinamakan IC atau ICEE. Dan akhirnya dia berhasil tuh, Son, ya kan, meledak lah. Lalu kemudian di tahun 1965 perusahaan retail besar yang bernama 7-Eleven melihat peluang tersebut, Son, bahwa ternyata customer sangat menyukai ini kan. Nah, si 7-Eleven pengen jualan juga dong gitu. Akhirnya 7-Eleven ini bekerja sama dengan pabrik yang membuat mesin IC ini, Son. Akhirnya dikasih sama pabriknya.
Ya udah, dapat 7-Eleven tahun 1995. Terus habis itu 7-Eleven pengen jualan di tokonya dia udah nggak bisa pakai nama IC karena nama IC sudah dipatenkan mungkin ya pada saat itu. Akhirnya dia bikin dengan nama Slurpee ini, Son. Itu yang kita kenal sampai sekarang. Nah, nama Slurpee ini diambil dari suara orang ketika minum minumannya ini, Son. Suaranya slurp slurp. Nah, makanya dikasih nama Slurpee. Sama Sevel. Hingga akhirnya Slurpee diluncurkan di tahun 1966, Son. Dan bisa menjadi ikon pop culture dari Amerika juga, Son. Karena saking terkenal Slurpee ini gitu loh ya kan. Sampai negara kita kan. Sampai negara kita tahu di Amerika juga banyak yang enjoy gitu kan minum ini ya kan. Terus si 7-Eleven ini juga suka ngadain bagi-bagi Slurpee gratis, Son. Satu hari setiap 1 tahun di tanggal 11 Juli. 7-Eleven ya Bukan kan? 7 November. Bukan. Itu kalau di sini itu ya kan, warung Madura mungkin kalau ada mungkin itu. 7-Eleven tuh menurut gue pintar juga di Slurpee-nya karena dia itu bisa jadi pop culture juga. Maksudnya anak-anak muda di sana di Amerika pada suka banget ya sama yang namanya Slurpee gitu. Dan dia inovatif banget, Son. Kadang-kadang dia suka bikin kayak mystery flavor gitu misalnya ya kan, dimana orang nggak tahu itu rasa apa sampai lu tuang, Son. Kan kalau di sana kan belinya kan kayak ya udah lu ambil gelas terus lu nuang sendiri kan. Which is itu a big mistake di negara plus 78 itu kan ya. Minus 78 bawahnya itu. bolong ada galon di bawahnya. Iya. Kalau third world country ya nggak bisa berjalan gitu ya, Son ya. Bisa, tiba-tiba banyak dirigen orang bawa Nah, ya kan, itu bahkan kebocoran gunung keju itu lebih kecil daripada kebocoran keju di apa namanya di 7-Eleven itu ya, ya kan. Yang kedua adalah snack yang ini sangat populer nih, Chat. Mungkin ada di lemari kalian nih, ada nih. Sang pisang. Populer itu. Emang masih ada? Masih ada kayaknya. Iya. Atau bisa juga kalian lagi makan nih sekarang ini ya kan. Itu adalah cheese puff. Cheese puff. Iya, atau mungkin orang kayak Cheetos itu bukan? Iya, banyak orang lebih tahu Cheetos kayaknya sekarang. Iya. Tapi bukan yang ramping-ramping, yang lebih gede ya. Oh, yang lebih gede. Yang jenis barunya. Oh ya kan? Iya. Maksudnya kalau terlalu ramping ya pasti yang kurang berasa gitu maksudnya gitu ya. Oh iya. Pasti kita pengennya yang gede-gede gitu maksudnya. Gede-gede supaya berasa. lebih renyah ya. Iya. Ya kan? Ini pasti nggak ada yang bakal bisa nebak asal usulnya dari mana, Chat. Yakin Anda? Yakin. Bahkan Ki Joko Bodo saya dari mana? Nggak tahu ya. Karena asalnya adalah dari makanan kuda. Makanan kuda. Ini pakan ternak nih, Pak. Kirain sampo doang yang dari kuda, Son, ada. Oh iya. Bikin lebat kan. Iya benar, yang cepat tumbuh. Iya. Jadi gini, dulu ceritanya ada perusahaan pakan ternak di Wisconsin, Amerika, Chat. Mesin mereka itu selalu butuh dibersihin setelah pakai. Nah, suatu hari para pekerja ini ngide, Chat. Jadi jagungnya itu sebelum dimasukin ke penggiling itu dibasahin dulu. Abis itu mereka iseng nambahin bumbu di atasnya. Ini masaknya masih buat kuda pada saat ini. Masih buat kuda. Dikasih rasa gitu. Dikasih rasa iseng aja dia. Oke. Dan pas mereka cicipin ternyata rasanya enak sih. Nah setelah itu perusahaannya tuh mulai ngejual snacknya ini buat manusia, bukan buat kuda lagi. Karyawannya itu kalau nggak naik gaji itu udah pecah gitu. Nah itu dia. Cuman kalau misalnya karyawannya disuruh nulis skrip sependek ini sih harus dikeluarin besok. Karena ini harus concise ya, harus padat nih untuk special edition ya. Gitu ya. Jadi awal mulanya dibikin untuk kuda. Terus habis itu jagungnya tadinya nggak dibasahin, kasih bumbu. Terus dikasihin bumbu. Penasaran jadi apa nih kira-kira gitu ya. Ternyata jadi enak kan gitu kan. Ternyata dimakan sama si yang bikin itu enak rasanya gitu ya. Enak. Langsung mungkin ngasih tau ke bosnya kan, udah langsung deh dipakai. Itu enak kan. Akhirnya ya udah dijual ke manusia aja. Karena kan lebih mahal jadinya kan. Lebih mahal dong. Iya, bener. Kalau kuda aja jadi pakan aja murah banget itu. Murah pakan kuda lah. Mesti 100 kilo gitu. Nah, kecuali kuda seseorang ada pasti mahal makanya itu ada. Karena impor. Kan. Kuda Arabian namanya. Arabian apa kuda Scotland itu? Iya benar-benar karena kan cuaca panas kan kuat dia kan. Kuat. Kan kuda-kuda bagus banyak kan dari Arab juga kan. Iya benar. Jadi begitu ya. Itulah sejarah dari ya bisa dibilang sejarah tersingkat di dunia nih maksudnya cerita ini. Dari terciptanya Cheetos gitu ya maksudnya atau apa cheese puff tadi ya? Cheese puff. Oh ya oke. Kalau di luar kan cheese puff ini jadi makan di bioskop apa segala macam kan. Terus gila
bisa itu loh. Oh iya benar juga. Emang jadi makan bioskop apa? Di sana sih katanya Makan bioskop popcorn, loh. bukan? Selain popcorn juga ada juga. Ada cheese puff katanya. juga ya? Katanya sih ada gitu ya. Oh, di sini juga ada. Apa tuh? Ya di dalam sini tapi sih. Oh, Iya, cheese puffnya dalam sini. Iya. Kan? Itu mah shilin dong itu. Hah? Shilin itu Shilin, tanggung. kadang-kadang. Tanggung Kalau harus kurang ajar, makanan panas ya kan. Kalau kurang ajar Hokben bawa masuk kayak kan Wah, nasi emang padang. ada, Ada bawa nasi padang masuk dalam. Oh, tuh. iya ada lagi. Ada lagi. Oke, selanjutnya gue ada cerita tentang sejarah makanan yang paling populer di dunia Son ini ya kan. Apalagi? Dan kali ini akan lebih panjang daripada cerita barusan teman-teman. Jadi tolong dengerin. Jadi ini adalah sejarah dari roti sandwich Son. Sandwich, oke. Sandwich itu kan adalah makanan yang sangat digemari oleh orang banyak gitu ya. Walaupun di Indonesia agak kurang laku gitu ya. Entah kenapa ya. Walaupun cabangnya banyak gitu yang nama kereta itu sana ada. Padahal lumayan enak tuh rasanya ya. Enak Tapi banget. di sini Gue suka kurang ya. banget sih itu. Mushroom soupnya enak banget menurut gua. Oh gitu. Mas, lu gak pernah coba ya? Enak banget coba menurut gua. Gak tahu ya apa gua lebay kali ya. Mungkin kalau untuk kita sandwich itu bukan makanan sehari-hari gitu ya. Tapi di Eropa, di Amerika juga sandwich itu bisa jadi makan siang bagi para warga Benar. bule tersebut gitu. Itu kadang suka bingung sih gue kadang. Soalnya kan mereka jualnya dingin biasanya. Di Dingin kulkas, dikulkasin. Oh kalau yang sandwich yang standar ya. Sandwich yang standar. Iya kan sandwich ada banyak sekali. Ada Banyak sandwich tipe. Itali, sandwich Chicago, ya kan macam-macam. Generasi sandwich juga ada juga. Nah, paling nggak enak itu rasanya pas itu ya kan. Mau komplain gak enak ya kan, diem tersiksa gitu kan. Jadi sandwich itu adalah salah satu makanan paling populer di dunia ya kan, apalagi di dunia barat ya kan. Kalau kita kan ada nasi soalnya, jadi mungkin kita nggak tergantung dengan gandum dan roti-rotian. Tapi lu tahu nggak gimana awal mula sandwich bisa ditemuin San? Gimana? Jadi sandwich ini bisa tercipta karena judi. Tapi bukannya kerjanya komen-komen di YouTube ya teman-teman ya. Nah, itu hanya memiskinkan kalau itu. Jadi cerita ini dimulai di Inggris abad ke-18 Son. Jadi dulu ada seorang bangsawan yang bernama John Montagu, atau lebih dikenal sebagai Earl of Sandwich yang keempat Son. Oh. Udah ketahuan dong nama sandwich ngambil dari mana berarti? Dari yang Mardigu tadi kan? Oh bukan dong. Sudah join pemerintah kalau itu. Dia ini bukan cuma bangsawan, tapi juga pejabat tinggi yang sangat terkenal, Son. Tahu nggak terkenalnya kenapa? Kenapa? Karena dia kecanduan judi, Son. Nah, di suatu malam, Montagu lagi duduk berjam-jam di meja judi, Son. Jadi dia ini kelaparan, tapi dia nggak mau ninggalin meja judi itu, Son. Karena saking kecanduannya gitu. Akhirnya dia manggil pelayan. Terus habis itu request ke pelayannya, saya minta daging yang diselipin di tengah-tengah dua roti. Alasan dia minta kayak gitu, karena dia bisa makan pakai satu tangan doang, terus bisa tetap sambil judi, dan nggak bikin belepotan gitu, Son. Simpel kan, cuman roti dua, ya kan, ditaruh daging di tengahnya. Jadi dia bisa tetap lanjut judi terus sambil makan. Hal ini tentunya membuat orang-orang yang ada di sekeliling dia itu penasaran juga, Son. Akhirnya dia bilang, saya mau yang kayak sandwich itu dong. Nah, kan namanya si orang ini sandwich kan. Iya. Dari situlah akhirnya makanan ini dinamai sandwich, Son. Karena satu persatu orang di sekelilingnya mulai nyoba-nyoba terus suka gitu, suka juga sama makanan ini. Akhirnya ketagihan. Enggak, kalau itu udah dari kemarin kalau itu Oke, ya kan. nggak perlu itu ya. Nggak perlu itu. Jadi ya sekarang kalau mereka mau mesen namanya biar gampang ya, mereka nyebutnya itu sandwich. Saya pesen satu sandwich gitu kan. Tadinya kan kayak saya mau yang dimakan sama si sandwich dong, gitu kan. Lama-lama saya pengen sandwich. Nah, gitu jadi kan. namanya gitu. Tanpa butuh waktu yang lama, ide sederhana ini meledak, Son, di seluruh antero Inggris, Son. Jadi selain karena rasanya enak dan simple, Son, sandwich ini meledak karena nggak perlu pakai piring, nggak perlu pakai sendok, nggak perlu pakai garpu. Ya pokoknya simple, lu benar-benar bisa sambil jalan, sambil melakukan aktivitas. Akhirnya ya sandwich ini mulai dinikmati oleh para pekerja pabrik juga, Son, akhirnya bukan bangsawan doang. Ya karena emang sangat simple ya. Sangat simple dan cepet kan. Iya, lu pagi bikin set bawa buat siang makan kan. Wih. Nah, efisien sekali. pada saat makan siang ya paling cuman ya sebentar doang kan, makan sandwich kan berapa lama sih? Paling ya 15 menit, minum, balik kerja. Nah, Kalau di sini gimana coba? Mesti Kalau makan siang, Son? ngantri nasi uduk dulu. Nah, itu kan kalau pagi itu bukan siang. Oh itu kalau pagi ya. Ngantri kan mesti prasmanan dulu, milih-milih set. Makan belum ngobrolnya kan. Wah, Habis selesai makan apa satu kegiatan lagi yang menambah 10-15 menit, Son? sabat lagi butuh. Kan dulu pekerja pabrik bener-bener tinggal krak selesai makan langsung kerja. Langsung kerja lagi. Efisiensinya luar biasa itu ya. Makanya mulai berkembang. Jadi pegawai-pegawai pabrik pada suka. Sering berjalannya waktu, sandwich itu mulai makin populer, Son, ke negara-negara lain juga ya kan. Akhirnya menjadi makanan global. Kayak kalau di Italia ya kan ada yang namanya panini. Itu enak tuh. Di Vietnam ada yang namanya banh mi. Di Jepang juga ada yang namanya sendo, ya kan? Baik itu katsu sendo atau ya. yang buah ya kan, yang kemarin sempat ngetren juga di TikTok ya kan. Oh iya. Yang roti tanpa kulit lah anggapannya kan.
Iya, banyak lah roti-roti Jepang juga kan. Ya kan biasanya dia pakai krim sama stroberi Iya, kan. ada juga. Bahkan burger aja secara teknis tuh ya sandwich juga sebenarnya. Iya kan? kurang lebih ya. Kalau di sini kan makan roti malah dibully kadang kan. Kenapa dibully? Awas matanya jadi biru ntar. Oh iya benar. Pasti lu di rumah sambil minum orange juice ya pas sarapan. Pasti gitu lah di sini ya kan. Oh jadi orang udahlah ikut aja makan nasi gitu. Nah, dan nggak kenyang pasti kalau di sini orang. Bener nggak kenyang sih, nggak kenyang. Makannya nggak roti kenyang. ya kan. Kadang mesti minum air yang banyak gitu biar ngembang di perut kan kadang. Nah, biar raginya hidup lagi gitu, ya, maksudnya ya. Iya kan? Iya bener. Iya. Dan kalau di sini jatuhnya kadang lumayan mahal sih. Lebih mahal daripada makan nasi ya. Betul. Kayak yang tadi kereta tadi kan, gue nggak bisa sering-sering sih makan itu sih. Soalnya gue suka banget yang garlicnya kan. Tahu kan lo, jenisnya kan ada banyak. Enak sih itu menurut gue sih. Tapi di sini nggak begitu ini ya laris ya maksudnya. Padahal itu salah satu restoran yang paling sukses di dunia itu salah satunya. Itu cabang paling banyak ya. Cabang paling banyak di dunia ya kan. Tapi di sini nggak begitu kena ya. Iya. Padahal tiap drakor selalu ada itu. Oh iya. Iya sponsor. Pakai kimchi maksudnya? Nah enggak makan itu doang. Oh. Saya nggak pernah jarang nonton drakor soalnya jadi nggak begitu tahu. Tapi terima kasih banyak insight tidak bergunanya. Ya, silakan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya balik lagi ke minuman, Jet. Ini salah satu brand paling populer di dunia. Itu Pepsi. Weh, itu kompetitor itu. Oh, kompetitor. Ini adalah Coca-Cola. Coca-Cola. Ternyata minuman bersoda ini awal mulanya ini cukup mencengangkan, Jet. Karena awal dibuatnya itu bukan buat minuman sebenarnya. Buat obat kan? Gue sih udah tahu. Kenapa yang spoiler? Jadi benar, awal mulanya ini buat obat. Jadi ada seorang apoteker bernama John Pemberton. Dia ini awalnya membuat resep Coca-Cola untuk obat sakit kepala beralkohol. Nah pasti pada nanya, lu kok ada alkoholnya gitu. Nah ternyata zaman dulu Coca-Cola itu emang beralkohol sih. Itu Jack di Cola kali bukan? Bukan. Ini Morgan pakainya Morgan. Pakainya Captain Morgan kalau ini karena belum kebeli itu Jackie. Tapi ketika alkohol itu dilarang di kotanya, akhirnya dia ngebuat alternatifnya sih. Jadi Coca-Cola yang non alkohol. Alkohol pernah dilarang ya di kotanya ya? Pernah dilarang katanya. Kita bicara Depok apa mana nih? Jadi dia itu nambahin air berkarbonasi ya kan, atau soda, terus ditambahin bahan-bahan yang random gitu yang acak, dan tanpa sengaja menciptakan minuman petaka. buat Pepsi ya. Menciptakan minuman bersoda paling laris sepanjang masa, ya kan? Bahkan sampai sekarang Coca-Cola kan jadi brand paling terkenal seluruh dunia ya kan, sepanjang masa lagi. Bayangin waktu itu kalau John Pemberton nyerah ya kan, waktu alkoholnya dilarang kan, jualan skincare guys ya. Nah ya kan, seblak mungkin sama Pop Ice ya kan. Coca-Cola itu kan salah satunya Warren Buffett tuh terkenal juga gara-gara Coca-Cola. Sahamnya. Iya, kaya karena Coca-Cola, McD juga. Itu gila itu. Soalnya nggak bisa dipungkiri ya. Itu salah satu brand yang paling besar di dunia bahkan hingga saat ini. Oh dulu waktu Warren Buffett beli itu belum seterkenal itu kayak atau belum apa? terkenal itu. Seingat gua awal mula dia naik itu karena dia beli sahamnya Coca-Cola. Seingat gua, ya kan, awal dia mulai kayanya. Iya. Seingat gua ya. Pas nyobain, ini pasti melejit nih, pasti terbang nih. Nah itu. Padahal kan zaman dulu kan cola tuh banyak, apalagi di Amerika ya banyak cola. Kalau di sini kan cola apa sih paling Coca-Cola, Pepsi ya kan? Yang big gitu ya, big cola. Big cola paling ya kan. Kalau di Amerika tuh banyak cola lainnya. Iya. Dr. Pepper pernah denger ya? Iya. Gua nggak ngerti sih itu orang suka sih. Lu pernah nyoba gak sih? Pernah. Lu doyan? Lumayan enak yang rasa cherry. Iya, Pak. Iyalah. Oh rasa, gua nggak tahu sih rasa cherry. Emang yang originalnya, yang original. Yang original iya, rasa cherry tuh. Oh iya. Nggak salah iya. Gua nggak ini lah, nggak beda cocok lidah lah. aja, beda lidah aja. Oh iya. Kalau yang internasional sama yang maksudnya mungkin kalau Dr. Pepper rasa mala mungkin nanti bisa enjoy. Gue ada cerita lagi nih tentang sejarah makanan yang mirip-mirip sama yang kita makan di depan ini sekarang ya kan, nachos. Oh iya itu nachos ya jatuhnya. Keripik tortilla kali ya. Oh iya, tortilla. Ya kan, tortilla chips. Oke. Biasanya suka dipakai buat nachos juga. Lu tau gak sih kalau nachos itu pertama kali diciptakan itu karena permintaan dari emak-emak, Son. Emak. Iya. Jadi cerita ini bermula di kota Piedras Negras di Meksiko di tahun 1943
3. Jadi dia tuh letaknya dekat dengan perbatasan Texas. Nah, di sana ada sebuah restoran yang namanya Victory Club. Di suatu hari, sekelompok ibu-ibu tentara Amerika datang, Son, ke restoran tersebut. Ketika ibu-ibu ini pesan makanan, ternyata kokinya udah pulang, Son. Sisa kepala pelayannya doang yang namanya Ignacio Anaya atau yang dipanggilnya Nacho, Son. Karena dia takut mengecewakan customernya, dia nggak bilang kalau kokinya tuh udah pulang, Son. Akhirnya dia ngubek-ngubek dapur, dilihat ada bahan apa aja. Ternyata dia menemukan ada keripik tortilla, terus ada keju juga, sama jalapeno, Son. Akhirnya ya udah, dia taruh tortilla chips di atas wajan, terus habis itu di atasnya dikasihin keju parut ya, keju yang tadi ditemuin diparut sama dia. Terus habis itu dikasih irisan jalapeno di atasnya. Lalu kemudian dipanasin sebentar biar kejunya meleleh, Son. Akhirnya dibawa tuh ke mejanya si ibu-ibu tadi, ya kan. Nih Ibu-ibunya gini makanannya. Oh, enggak. Itu kan Mbappe kalau itu. Ini Mbak Yu kalau ini. Yu, ya. Iya, itu Mbappe tuh gini. Iya. Ya kan? Udah nih dibawa ke depan ya kan. Ibu-ibunya di present lah nih dengan makanan baru ini ya kan. Terus ibu-ibunya nyoba. Ternyata mereka suka semua, Son. Akhirnya ibu-ibu ini nanya sama si Nacho ini makanan apa namanya? Saya suka nih. Katanya si Nacho Specials. Gitu. Keren. Maksudnya masakan spesial gue nih, Nachos Specials. Akhirnya terkenal dan dikenalnya dengan nama Nachos aja ya kan, nggak pakai spesial karena nggak pedes ya kan. Jadi Pakai jalapeno dong. Itu cabenya Meksiko. karena telurnya satu ya kan, jadi udah nggak spesial lagi sekarang. Kemudian makanan ini menyebar ke restoran-restoran di perbatasan Meksiko Amerika, yang akhirnya menyebar ke seluruh bagian dari Amerika Serikat, Son. Dimulai dari Texas dulu tuh jadi pusatnya. Di tahun 1970-an, nachos mulai hadir di stadion olahraga gitu, Son. Yang tadinya nachos itu cuma bisa dipesan di restoran, akhirnya dia masuk ke stadion olahraga, lalu kemudian kan masuk ke bioskop juga kan. Jadi snack ya. Akhirnya jadi snack sekarang. Tapi kalau lu lihat nachos sekarang ya udah agak-agak beda gitu ya, karena ya udah banyak tambahan-tambahannya lah sekarang kan. Kadang-kadang kalau lu makan nachos suka ditambahin daging cincang misalnya, atau ada saus chili, keju yang bentuknya saus gitu ya, dan lain-lain lah pokoknya gitu. Tapi awal mulanya ceritanya ya begitu, nachos itu dari makanan restoran awal mulanya. Sekarang jadi snack. Kalau biasa ibu-ibu perwira itu kadang emang Apa? banyak maunya ya kadang. Snack. Ibu-ibu perwira snack. Perwira. Enggak, banyak maunya. Oh, banyak maunya. Tapi kali ini positif ya. Positif. Mengguncang dunia dengan makanan ini ya. Walaupun sebenarnya ya kokinya udah pulang pada saat itu gitu, tapi ya mereka baru datang gitu. Akhirnya ya si Nacho ini ya menyiapkan menu khusus lah gitu yang dia bisa masak. Padahal dia bukan chef, dia cuma kepala chef. pelayan. Gila itu. Malah menemukan makanan. Iya, chefnya Ya kan? aja gak kepikiran ya. Iya, makanya. Dian, itu setelah dari situ jadi chef gak dia? Nggak tahu tuh gua tuh. Nggak tahu ya. Soalnya udah lama kan. Jadi gitulah cerita dari ditemukannya nachos. Salah satu makanan yang gue suka juga. Wah, gue suka sih itu. Gue dulu ini kan keripik tortilla doang kan kalau ini kan. Iya. Gue suka jalapeno-nya. Rasanya keju nachos kalau nggak salah ya. Iya. Tapi gue bukan suka kejunya sih. Gue paling suka tuh jalapeno-nya kalau gue. Oh gitu. Jalapeno, acar jalapeno ya. Mungkin tuh diacar dulu deh kayaknya. Emang ente suka cabe sih emang ya? Enggak. Loh, kok enggak? Kan jalapeno paprika nama bukan cabe. Iyalah. Iya. Iya, cabe no di pasar no cabe ya kan. Cabenya Meksiko maksudnya. Nah, kalau enggak yang jam segini masih di Antasari tuh sama cowoknya ya kan, peluk-pelukan. Nah, itu. Pasar kagetnya ya kan. Iya, begitu. Yang terakhir ini tapi mungkin kalian kurang relate sedikit ya. Kecuali kalian sering nonton MasterChef gitu. Nah, Itu baru mungkin relate ya. Karena ini adalah salah satu saus yang paling susah disebut, Chat. oh, apa itu? Ini adalah saus Kok oven. Oh, bukan. Bukan. Itu apa tadi? Kok oven lu nggak ada? Kok oven? Kok oven. Kok oven? Oh, iya. Koh Ivan maksudnya. Bukan. Ivan motor ada itu beda. bukan. Kok oven ada. Iya, buat nggak tahu apa ya. tuh? Ya udahlah kalau nggak tahu. Search sendiri aja. Iya. Saya takut ini apa? Kasihan Anda nanti kalau nggak tahu nantinya. Ini adalah Worcestershire sauce. Dan supaya konten ini gampang ya, kita bikin bahasa lokal aja, adalah kecap Inggris ya. Oh, kecap Inggris. Jadi ceritanya ada dua teman yang pengen nyoba niru sausnya India aja. Inggris selalu meniru India, Inggris. Ya kan, makanan tandoori chicken. Emang itu dari Inggris? Inggris sempat ngeklaim saya ingat gue tandoori chicken atau apa itu ya, lupa gue ya, yang kayak kari-karian itu. Iya. Jadi mereka itu nyoba nyampurin bawang putih dan beberapa bahan lainnya. Tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Karena kurang biji pala, benar kan? Gak jelas biji pala. Karena kurang Ajinomoto ada ini. Kurang oseng cengkeh kali enggak.
Lagi masak saus rokok ini kayaknya, bukan saus makanan. Saus mil ini kayaknya. Saus mil. Saus makanan. Jadi rasanya ini aneh banget, ya kan? Tapi kan dibuang sayang. Kira mereka itu simpan di ruang bawah tanah sih. Tapi pasti simpan. Di rantai nggak tapi? Kayaknya kan cair. Oh iya benar. Ya kan? Tapi mereka bener-bener lupa soal saus itu sih. Dibuang sayang, abis itu malah lupa sih. Baru bertahun-tahun kemudian pas mereka lagi ngeberesin ruang bawah tanahnya itulah, mereka nemuin saus itu lagi. Dan yang mengejutkan, setelah bertahun-tahun ya kan mereka lupain, ternyata malah enak pasti dicicipin sih. Oh, terjadi suatu reaksi di situ berarti. Terjadi suatu reaksi ya kan, setelah dibuang sayang, dilupain, bertahun-tahun kemudian ketemu lagi, ternyata enak. Enak gitu ya. Kan kalau nggak enak kan pasti ambil tisu terus gitu. Tuson ya kan, kalau nggak enak tuh. Nah, kalau enak bagaimana tuh? Kalau enak cicipin lagi, makan lagi ya kan, pakai lagi gitu. Jadilah kecap Inggris gitu ya. Jadilah kecap Inggris. Emang pembahasan tentang kecap Inggris nggak usah terlalu panjang Son ya. Kenapa? Karena yang nonton ini pasti taunya kunci Inggris Son, bukan kecap Inggris Son. Ya percuma. Apa itu kecap Inggris? Mau masak apa itu kan? Ente aja nggak pernah makan kecap Inggris kan pasti kan? Makan dong. Merek kecap Inggris 5, 4, 3, 2, 1. Ikan tim kayaknya kalau nggak salah, ikan tim kalau nggak salah. Apain anda ngomongin Kaltim nih maksudnya? Ada masalah apa anda dengan Kaltim tadi? Maju sekali itu. Jadi begitu ya, kecap Inggris tadinya pengen ngopi kecapnya India, sausnya India lah. Sausnya India, ternyata malah menemukan yang lain yang menurut mereka lebih enak gitu ya. Ternyata hasil fermentasi lebih enak sih. Nah itu dia ya kan. Walaupun katanya denger Inggris makanannya sangat tidak enak katanya San. Oh iya benar sih. Iya kan, ente kan setahun lebih kan di Inggris kan pada saat itu dah. Nggak nyampe. Setahun ada lah. Nggak ada itu. Ente di Inggris waktu itu. Study tour kalau nggak salah. Oh, buat apa waktu itu San ke Inggris San? Hah? Buat apa waktu itu ke Inggris? Sightseeing kalau nggak. Oh sightseeing waktu itu. Enggak, buat belajar apa gitu waktu itu? Belajar culture-nya sih. Oh belajar culture-nya ya. Oh iya benar-benar. Itu sightseeing sambil belajar culture, buka wawasan kan. Itu. Oh iya, soalnya kan kalau broaden your inilah, ya kan. Membuka pandangan ya Son ya. Saya kan kalau belajar bahasanya kan bodoh banget gitu ya. Maksud gue kan ada Duolingo maksudnya Son. Iya. Bawang gue zaman dulu. Makannya gimana tuh? Hambar kan? Iya, gue denger begitu. Makan di Inggris nggak ada yang enak katanya. Jadi cuma paling bumbunya salt and pepper doang ya kan. Garam sama lada. Iya. Ya kan? Dan nggak ada kayak mecin misalnya ya kan. Iya. Bener. Atau rempah-rempah lain. Bahkan nyoba makanan khasnya gitu kan, kayak fish and chip ya kan terkenal. Pas makan, loh kok lebih enak fish and co. Masuk sini Fish and Co 1. Nah, sayang udah tutup ya kan. Emang udah masih ada udah gila? Tutup cuy. Masih ada gila. Tutup ya. Udah tutup ya? Udah tutup blast. Ya jam segini pasti udah tutup. Hilang gitu, lenyap dari Indonesia itu. Tapi di sana fish and chipsnya itu pakai chips keripik atau pakai ini ya? Enggak dong, pakai kentang ya? Kentang. Soalnya ada yang pakai keripik, ada. Mana itu? Fish street maksudnya? Hah? Fish street maksudnya? Enggak, bukan fish choice. Fish choice apa? Fish street. Fish street. Fish choice tadi. Cat's choice adanya enggak ada fish choice. Ada. Ya mungkin bisa ada beberapa ini ya. Tapi rata-rata ya milih sih, mungkin French fries bisa kadang. Kan sekarang udah ini pakai mashed potato juga mungkin bisa. Iya, ya karena kan? kalau pesan apa French fries, chippy chips gitu ya sana. Oh, chippy chips. Mau penalti maksudnya? Enggak, bukan. I want chippy chips gitu. Oh, gitu. Kata teman gue sih ada tuh. Iya. Yang suka kedinginan teman gue. Ya kan? Begitu Son, ya kan? Kalah mulu. Nah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini adalah special edition di mana kita cerita tentang penemuan-penemuan makanan yang paling kebetulan ya Son ya. Kebetulan dan aneh di dunia ini. Semoga kalian suka ya. Yes. Jangan lupa kalian bisa request juga di komen ya kan, pembahasan special edition apa lagi yang mau kita bahas, karena kita nggak bakal ngomong ini di live ya. Yes. Ya kan. Jadi komen sebanyak-banyaknya, kalahkan satu instansi yang nggak jelas itu ya. Ya, instansi itu.
Skalain komen-komennya, kayak banyakin komen tentang requestan kalian. Ya pokoknya intinya tulis aja request kalian di bawah ya kan, kalian pengen kita bahas apa di special edition yang selanjutnya, karena kita nggak bakal ngambil topik tersebut dari live ya. Cuman kita baca dari komen ini aja. Kalau kalian ada yang pengen kita bahas khusus spesial satu video ngebahas itu doang, tulis di bawah sekarang, oke? Jangan lupa juga like dan subscribe video ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya dari special edition dari Di Atas 12.